Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kediaman Ustaz Husain Atas di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah di sini juga ada Ustaz Wafi, ada Ustaz Hasan Sajali, ada Upi, dan lain-lain ya. Alhamdulillah, buat kita jadi semangat. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husain Atas dan Ustaz Hamzah Alatas. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan atau dijawab oleh Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah dalam Al-Qurannya. Baik, pertanyaan pertama datang dari Bapak Hairul di Cikampek. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Kami ingin menanyakan surat Al-Insyiqaq ayat 24. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembiralah mereka yang dengan azab yang pedih. Ini kok Ustaz kok paradok, tapi gembira, tapi azab begitu. Itu bagaimana maksudnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Hamzah yang menemani kita dalam dialog pagi hari ini. Ustaz Muhammad Krisna, begitu pula tamu kita ada Bapak Wafi Hasan Asyadili, ada Ibu Nur Fitri, begitu pula ada Ustaz Heri, Odi, seluruh kru, keluarga besar Rasil, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menyambut hari-hari terakhir yang penuh dengan rahmah ini, dengan keberkahan dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya bagi kita semua, menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bertaubat dengan tulus dari kesalahan, keburukan, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita semua untuk betul-betul mengubah haluan kita, berhijrah dari apa-apa yang tidak diridhai Allah menuju kepada apa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula keluarga kita, anak-anak kita semua, kaum muslimin muslimah di negeri ini, demikian pula di seluruh dunia Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kita semua untuk berpegang teguh kepada kitab sucinya, mengikhlaskan pengabdian kita seterusnya kepada Allah. Assalamualaikum alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Insyiqaq. Begitu pula pada ayat-ayat yang lain. Kita sering mendengar firman Allah, "Fabashshirhum
bi'adzabin alim. Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Tahu-tahu kita dikejutkan, kabar gembira yang disampaikan kepada mereka adalah azab yang maha pedih. Bukankah ini bertolak belakang antara kabar gembira dengan azab yang pedih? Di dalam bahasa Arab, dalam ilmu al-balaghah, itu ilmu bayan yang menjelaskan keindahan ungkapan dan rahasia di balik setiap ungkapan. Ma'ruf di kalangan al-balaghin, di kalangan ahli bayan, bahwa uslub semacam ini dikenal dengan nama uslub tahakkum. Uslub tahakkum. Arti uslub yang mengungkapkan ejekan. Ejekan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghadapi mereka sesuai dengan sikap mereka sewaktu berada dalam kehidupan dunia. Dulu mereka sering mengolok-olok ayat Allah. Seringkali mencemoohkan orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah. Kebenaran yang Allah turunkan, mereka sikapi dengan olok-olok. Maka Allah hadapi juga dengan apa? Dengan sikap yang sama. Mereka yang meremehkan Al-Quran, mengolok-olok dan mengejek ayat-ayat Allah, begitu pula mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala hadapi mereka dengan sikap yang serupa. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepada mereka kabar gembira wahai Rasulullah. Tahu-tahu bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Seperti ungkapan yang lain. Wahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka menuju sirat al-jahim. Tahu-tahu disebutkan al-jahim. Sirat itu dalam Al-Quran selalu dipergunakan untuk jalan yang baik, yang luas dan terang. Berbeda dengan kata sabil. Kalau sabil bisa menunjukkan arti yang positif, bisa pula menunjukkan arti yang negatif, tergantung penempatannya. Kalau dihubungkan dengan Allah sabilullah, menunjukkan jalan yang baik, ya. Tapi kalau ditunjukkan kepada selain Allah, umpamanya syaitan, ya, sabilu syaitan dengan sendiri menunjukkan arti apa? Tapi kalau kata sirat, kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif tidak tepat. Oleh karena itu dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dan kata sirat itu menunjukkan jalan yang luas, yang mudah, yang lurus dan terang. Nah, dalam ayat yang tadi kita baca, wahduhum ila siratil jahim, tunjukkan mereka menuju sirat, tahu-tahu al-jahim. Juga disesuaikan dengan sikap perbuatan mereka, ya, yang meledek, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang mereka terima serupa dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya waktu mereka disambut di hari akhirat, disambut juga dengan apa? Dengan uslub tahakkum. Dengan uslub tahakkum. Yang berarti apa? Ejekan, ledekan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wahal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan dari orang yang berbuat baik adalah kebaikan. Begitu juga wahal nujazi illal kafur, bukankah kami menghukum, ya, membalas hanyalah mereka-mereka yang ingkar dan kafir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu sambutan para malaikat, sambutan Allah untuk orang yang beriman, sambutannya begitu hangat dan mesra. Panggilannya pun ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi apabila kita ingin mendapatkan sambutan yang hangat, mesra dari Allah, maka marilah bersama-sama kita menyambut juga seruan Allah dengan penuh rasa hormat dan khusyuk. Oleh karena itu ketika bangsa jin mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menerima, lalu datang ke tengah-tengah kaumnya memberikan peringatan dan mengajak mereka untuk beriman. Mereka berkata, qalu ya qaumana
Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaum kami baru saja mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah kitabnya Musa, yang membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bih. Wahai kaum kami, sambutlah penyeru yang datang dari sisi Allah dan berimanlah kepada. Begitu juga istajibu li rabbikum. Sambutlah seruan Allah. Begitu pula kalau doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka ingin disambut, doa mereka dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sederhana syaratnya, falyastajibu li. Sebagaimana mereka ingin dikabulkan, mereka juga seharusnya menyambut seruan Allah. Yang paling cepat menyambut seruan Allah, yang paling cepat pula disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang kita alami dalam hidup ini sebetulnya berkaitan erat dengan sikap dan perbuatan kita. Yang beriman, beramal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanamkan di hati mereka dan manusia kecintaan. Bahkan Allah mengumumkan di tengah-tengah penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan mereka wudda. Rasa cinta di hati orang yang memandang. Maka orang-orang kafir sebetulnya terhadap Nabi kita, mereka tidak mengingkari beliau. Sebelum beliau menjadi Nabi Rasul, betapa mulianya beliau di tengah-tengah bangsa Quraisy walaupun tidak memiliki harta. Betul tidak? Tapi yang mereka tidak sukai, ayat-ayat Allah, kebenaran yang dibawa oleh beliau. Karena ini berpengaruh terhadap tradisi kehidupan mereka yang mereka biasa jalani. Jadi mari bersama-sama, apalagi di bulan Ramadan ini, tinggal berapa hari lagi kan? Sekarang kita berada pada hari ke-23, malam 24. Jadi jangan hanya pada malam ganjil, tapi ini hari-hari yang paling berharga, mudah-mudahan menjadi husnul khitam bagi kita. Sebagai penutup yang baik. Dosa diampuni, kehidupan diberkahi, jalan hidup kita diluruskan dan ditempatkan di jalan yang paling dicintai Allah. Allah membantu kita untuk dapat mendirikan sholat, meresapi, menghayati hubungan yang begitu manis mesra dengan Allah. Juga berinfak di jalannya di tempat-tempat yang Allah ridhai. Dan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi dzurriyyatan shalihatan thayyibatan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa yang diterangkan oleh Ustaz Husain tadi dari pertanyaan tentang fabasyirhum bi'adzabin alim. Ini adalah bagian dari balaghatul Quran, keindahan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mempelajari sastra, tentu hal ini akan terlihat indahnya seperti itu. Karena memang Al-Quran ini diturunkan juga untuk menantang juga mereka-mereka yang pada waktu itu piawai dan ahli dalam sastra-sastra, dalam sastra Arab. Banyak para penyair-penyair pada waktu itu yang asalnya mereka begitu pandai mengungkapkan syairnya, tapi setelah Al-Quran turun, mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat seperti Al-Quran, mereka tidak mampu. Di dalam Al-Quran ini, kalau dilihat dari segi sastra, begitu indah nilai sastranya. Dalam segi mau'idhah, nasihat, begitu mengena nasihatnya. Dalam segi ilmu pengetahuan begitu mendalam. Semuanya nilainya tinggi dalam berbagai aspek karena ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setelah diajarkan mendapatkan Al-Qur'an ini, Rasulullah enggak diajarkan lagi sastra, Dalam surah Yasin kan disebutkan wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah.
Kami tidak mengajarkan Rasulullah ini sastra, karena Al-Quran udah melebihi lebih dari sastra itu sendiri. Ya. Wa ma yanbaghi nggak pantas, nggak layak Rasulullah SAW mendapatkan itu, karena Rasulullah mendapatkan yang lebih hebat lagi. Ada juga surat Asy-Syu'ara kan, Allah gambarkan. Ya, karena biasanya sastra itu kadang-kadang orang yang bersastra hanya bicara yang indah, tapi kemudian dia sendiri nggak ngamalin kan. Karena kadang-kadang ungkapan sastra itu begitu tinggi, ya, dia sendiri tidak bisa menjangkaunya. Menarik, Allah Subhanahu wa taala sampai sebut ada surat Asy-Syu'ara, ya, para sastrawan, ya, para penyair. Allah Subhanahu wa taala sebut di akhir surat Asy-Syu'ara, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Dan para penyair itu yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah kamu saksikan bahwasanya mereka itu, ya, para sastrawan itu, fi kulli wadin yahimun. Mereka mengembara dari satu lembah ke lembah yang lain, dari satu arena ke arena yang lain, dari satu pentas ke pentas yang lain. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan bahwasanya mereka itu mengungkapkan sesuatu, mengatakan sesuatu apa yang mereka tidak kerjakan. Beda dengan Rasulullah SAW mengatakan sesuatu dari Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sendiri orang yang paling pertama mengamalkannya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mencela semua para penyair, ya. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun punya, ya, sahabat-sahabat yang ahli syair, ya. Yang mana di antaranya Hasan bin Thabit, ya. Dia penyairnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah tugasin kalau orang-orang kufar Quraisy mengejek Rasulullah SAW dengan syair-syairnya ketika perang itu, ya, mereka ucapkan kalimat-kalimat yang pedas, yang apa semuanya untuk mengejek Rasul, kan itu kalimat syair itu walaupun hanya ucapan terkadang lebih pedas lebih tajam daripada pedang, ya. Nah, ini Hasan bin Thabit suruh jawab itu syair-syair mereka, ya, seperti itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari penyair-penyair yang tadi disebutkan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, melainkan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, wa dzakarullaha katsira, dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak mengingat Allah, wa antasaru min ba'di ma dzulimu, dan mereka membalas atas setelah mereka itu dizalimi, artinya mengadakan perlawanan. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun, dan orang-orang yang zalim mereka akan mengetahui, ya, kesudahan yang seperti apa yang mereka akan hadapi nanti. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz Husain dan Ustaz Hamzah. Mohon Ustaz pengertian surat Yunus ayat 62. Alla inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma syrah sudurana lima rasyidi amrik wa a'inna ala al-amali bima yurdhik muhtadiyan bihadi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mu'tasiman bihablik. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada ayat 62 dari surah Yunus, ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan pada ayat-ayat ini mirip dengan pertanyaan kita yang tadi kita telah jawab pada pertanyaan yang pertama. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersikap terhadap hamba-hambanya sesuai dengan sikap yang mereka lakukan. Yang jelas kalau manusia berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan lebih baik lagi.
Karena perbedaan dari apa? Perbedaan dari kapasitasnya. Makhluk berbuat kebaikan sedikit pun tidak menguntungkan dan memberikan manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebaikan yang dilakukan makhluk juga amat terbatas, berbeda dengan kebaikan yang datang dari Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah, yang Maha Kuasa terhadap hambanya. Tidak mungkin dapat disamakan kebaikan hamba dengan kebaikan dan karunia yang datang dari Allah. Oleh karena itu selalu yang datang dari Allah kebaikan dan kebaikan yang datang dari Allah melebihi apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu orang-orang yang merapat ke sisi Allah, yang bernaung di bawah naungannya, berserah diri kepadanya, mereka lah orang-orang yang paling damai dan aman hidup mereka. Nah, pada ayat 62 dari surah Yunus Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Ala, arti ketahuilah, sesungguhnya awliya Allah, para wali-wali Allah, mereka tidak akan sama sekali mengalami ketakutan dan mereka juga tidak akan bersedih. Awliya Allah jamak dari kata wali. Satunya adalah wali, sedangkan jamaknya adalah aulia. Wali dalam bahasa Arab, wazan dan timbangannya fa'il. Fa'il. Bisa berkedudukan sebagai subjek, bisa berkedudukan juga sebagai objek. Jadi kalau dikatakan bahwasannya apa? Fulan sebagai wali Allah. Bisa berarti dua makna. Satu, pada saat apa? Berarti sebagai subjek, fulan adalah orang ya yang menjadikan Allah sebagai walinya. Menjadikan Allah sebagai apa? Walinya. Maka sebagaimana perbuatannya dan sikapnya menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah juga menjadikan dirinya sebagai apa? Walinya. Nah, wazan fa'il bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Bisa berarti apa? Fa'il sebagai subjek, bisa berarti maf'ul sebagai objek. Jadi begitu kita menjadikan Allah sebagai wali kita, maka sebagai imbalannya Allah akan mengangkat kita sebagai wali. Tapi sebaliknya, begitu kita menjadikan selain Allah sebagai wali kita, maka Allah akan meninggalkan kita. Oleh karena itu orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-walinya dalam hidup ini, dia orang yang akan selalu mengalami kegagalan, mengalami kerugian. Apabila Allah meninggalkan seseorang, siapa yang kuasa menggantikannya? Tapi apabila orang didampingi oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dan dilindungi, siapa yang kuasa untuk membahayakannya? Oleh karena itu yang terbebas dari ketakutan, kesedihan adalah para aulia Allah. Jadi wali Allah ini jangan sekali-kali begitu kita dengar kata wali dihubungkan dengan hal-hal yang mistik. Yang bisa mengubah besi menjadi emas, bisa terbang di angkasa. Kalau arti wali seperti ini, maka yang dicapai oleh Barat dalam kemajuan teknologi lebih daripada kisah-kisah para wali. Dulu orang bercerita, seorang dari Indonesia katanya, wali Allah kalau sholat Jumat di Mekah. Kalau sholat Jumat di Mekah. Tidak sholat di kampungnya karena masjid-masjid di kampungnya penuh dengan kegelapan orang-orang yang tidak khusyuk. Apa di Mekah? Tidak demikian. Di Mekah berkumpul di sekelilingnya berbagai macam manusia. Ada yang datang untuk Allah, ada yang datang cuma untuk pesiar wisata, ada yang datang ke sana untuk berbelanja di Zamzam, di Hilton, di Intercontinental. Jadi tujuan orang bermacam-macam. Jadi kalau ada yang mengatakan waliullah yang sholat di Mekah menempuh jarak yang begitu jauh, kita tahu bahwasanya dengan kemajuan sekarang ini orang bisa mengangkut satu kapal menuju ke mana? Menuju ke Mekah. Dan kapal bukan ciptaan siapa? Bukan ciptaan orang-orang Islam. Yang menciptakan orang-orang di luar Islam. Begitu juga. Kalau seandainya para wali bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya cukup jauh, kita saksikan bagaimana orang-orang biasa melalui apa? Melalui fasilitas
video call bisa berhubungan dengan orang yang jauh di Amerika. Jadi kalau orang memahami arti wali ya, berkaitan dengan hal-hal yang mistik seperti ini, dia tidak akan sama sekali memahami maksud kebenaran yang sebenarnya. Nah kita tahu pada masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula para sahabatnya, kita jumpai kisah-kisah mistik ya. Dalam kehidupan mereka itu apa? Tidak kita jumpai seperti yang kita jumpai pada kehidupan kita yang ingin menjadikan agama itu hal yang instan, yang mudah, ya, yang membuat orang cepat kaya, menempuh jalan pintas, bisa meramal orang hari-hari yang akan datang, bisa mengobati orang-orang yang sedang sakit, bisa mengubah orang yang tidak punya kerjaan langsung bisa menjadi kaya raya. Oleh karena itu dikenal di Indonesia dengan nama orang pinter, orang pinter. Bahkan kita jumpai orang yang abnormal lebih dihargai daripada orang-orang yang normal. Jadi waliullah ini sebetulnya menjelaskan orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, maka Allah mengangkat dia sebagai walinya. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sepenuh hati berserah diri kepada Allah, mempersembahkan seluruh hidupnya, dirinya, keluarganya, termasuk anaknya ketika diperintahkan untuk disembelih tanpa ragu-ragu dilakukan. Ini ujian yang berat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalilullah, hamba yang dikasihi. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Nah, orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, orang yang benar-benar pasrah kepada Allah. Di saat menerima nikmat mereka bersyukur dan tidak lupa, tidak mabuk dengan kesenangan dan beranggapan dirinya orang yang diistimewakan oleh Allah, tidak. Tapi dia sadar bahwa ini semua merupakan nikmat yang kelak akan dihisab. Dia mensyukuri nikmat Allah. Itu yang Allah minta dari kita. Bukan kita beriforia, bangga diri, dan lupa akan hakikat nikmat yang merupakan ujian. Di saat dicoba dengan berbagai macam cobaan, mereka tidak berkeluh kesah. Mereka juga tidak merasa sempit, tapi mereka sikapi cobaan tersebut ya dengan kelapangan hati. Oleh karena itu, sungguh amat mengherankan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Di saat diberikan kesenangan, dia bersyukur. Di saat dia dicoba dengan kesusahan, dia bersabar. Kedua-duanya merupakan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam ketika dicoba, pertama dengan apa? Dengan anak-anaknya satu persatu binasa. Tahu-tahu harta bendanya satu persatu hilang. Yang terakhir, dirinya terkena penyakit. Sampai akhirnya masyarakat di kampung yang tadinya menganggap Ayub sebagai sosok yang begitu apa? Menarik, menawan, menjadi apa? Contoh dan pembicaraan di tengah mereka, mereka menganggap bahwa Ayub ini terkena kutukan. Sampai akhirnya dia diasingkan. Masyarakat menjauh dari Ayub. Tapi apakah Ayub pernah berkeluh kesah? Sama sekali tidak. Setiap kali dicoba dia mengatakan inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhaf. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk mengambil apa yang diberikan karena itu miliknya. Ya. Sebagaimana dia memberi, dia juga punya hak untuk mengambilnya. Dan dia selalu bersyukur pada Allah. Ketika anak-anaknya satu persatu meninggal dunia, juga sikapnya sama. Ketika tubuhnya terkena penyakit, juga dia bersikap yang sama. Sampai dia marah ketika istrinya mengeluarkan kata-kata tidak puas. Dia bersumpah akan memukul istri sebanyak 100 pukulan. Karena apa? Cemburu terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih subhanallah. Pada puncak penderitaannya dia mengatakan, Anni masaniya syaitanu binusbin wa adab. Dia bukan mengatakan Allah yang menimpakan dirinya dengan penyakit dan adab, tapi syaitan. Dalam ayat yang lain, Anni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Jadi dikaitkan penyakit yang datang padanya berhubungan dengan syaitan. Bukan berhubungan dengan Allah. Dan kalau diteliti sebetulnya, penyakit-penyakit ini ya, yang mengenai manusia tidak lepas juga dari apa ulah perbuatan syaitan. Dalam satu hadis
bahwasanya syaitan mengalir bersama darah kalian. Mengalir bersama apa? Dan kita tahu bahwasannya apa? Penyakit juga tidak luput dari apa? Nah, yang diinginkan syaitan melalui penyakit yang menimpa manusia supaya dia ingkar. Supaya ingkar dan muncul hatinya kebencian, tidak puas terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ayo mengatakan, ya Allah, syaitan telah menimpakan aku dengan derita dan azab. Allah Subhanahu wa taala langsung menyambut permintaannya. Memerintahkan untuk menghentakkan kakinya di bumi, langsung memancar air yang jernih bersih. Allah perintahkan dia mandi dari air tersebut. Dalam kondisi sakit, orang sehat kalau menghentakkan kakinya di bumi tidak akan menghasilkan air. Itu hanya usaha. Sayyidah Hajar berkeliling, berusaha di antara Safa dan Marwah. Itu usaha yang dicintai Allah. Baru setelah itu Allah pancarkan Zam-Zam. Sayyidah Maryam yang habis melahirkan anak, dalam kondisi berat diperintahkan untuk menggoyang pohon korma untuk mendapatkan butiran-butiran korma. Padahal orang sehat kalau menggoyang pohon korma tidak akan menjatuhkan buah korma, tapi usaha semaksimal kemampuan kamu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Allah paling suka hamba yang berusaha. Kalau dia sudah berusaha nggak sampai, Allah rahmatnya akan datang lebih cepat daripada apa? Daripada usaha kita dan keterbatasannya. Karena orang yang menikmati sesuatu dari hasil usaha beda dengan orang yang menerima tanpa usaha. Betul enggak? Orang punya pohon jambu, buahnya cuma 3. Dia sayang-sayang gitu buah. Padahal kalau beli sekeranjang dari luar atau dihadiahkan, nggak senikmat buah jambu yang ada di pohonnya. Betul enggak? Iya. Usaha itu betul-betul membawa kenikmatan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, wansab fa inna radidal aishi fin nasabi. Berjuang kamu berusaha. Nikmatnya kenikmatan yang Allah berikan pada saat kita dapatkan dari hasil usaha. Tanpa melupakan yang memberikan adalah Allah. Kita berusaha tapi yang memberikan rezeki Allah. Kita berobat, yang mengobati, menyembuhkan penyakit adalah Allah. Jadi kita lihat bahwa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang betul-betul mempercayakan hidup mereka kepada Allah. Dalam keadaan senang, mereka tidak lupa. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, terkena cobaan, mereka tidak pernah berduka. Oleh karena itu mereka tidak pernah merasa kehilangan. Nikmat yang pergi dari mereka, di saat pergi, dia bersabar, dia akan menerima balasan yang lebih besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, ganjarannya tanpa hitungan. Kemudian wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah, kesabaran kamu akan menempatkan kamu di sisi Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi ujian ini justru apa? Membuat dia berada dekat dari sisi Allah. Begitu juga pada saat dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu diberikan nikmat, dia bersyukur. Nikmatnya akan datang melimpah, bertambah lebih dari sebelumnya. Dan bukan hanya untuk dirinya. Begitu dia bersyukur, keluarganya, bahkan orang di sekelilingnya juga menerima kebaikan dari apa? Dari apa yang dia terima. Jadi kalau menerima cahaya, di sekeliling juga merasakan cahaya, auranya akan berubah. Oleh karena itu Nabi Sulaiman mengatakan, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang ingkar, Tuhanku tidak butuh padanya. Dia yang akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, cobaan dalam hidup ini kalau disikapi dengan betul-betul kita pasrah kepada Allah, berbaik sangka kepadanya, akan selalu dalam segala penderitaan cobaan kita memiliki harapan. Dalam setiap nikmat kita selalu berpikir, siapa yang kita bisa bantu? Bukan berpikir mau jalan-jalan kemana, mau pergi wisata kemana, tapi selalu terpikir siapa orang yang kira-kira paling membutuhkan bantuan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Jadi ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah yang menjadikan Allah sebagai walinya, maka sebagai imbalannya Allah juga menjadikan dia sebagai walinya. La khaufun alaihim. Mereka tidak akan merasa takut. Walahum yahzanun. Dan mereka juga tidak akan bersedih.
Nah, berkaitan dengan kisah Ayub tadi ketika dia bersumpah untuk memukul istrinya, dia bersumpah kan? Allah tidak ingin Ayub dan kita melanggar sumpah kita. Wa khudh biyadika bighsan wadrib bihi wa la tahnath. Ambil ya, rumput-rumput ya, kamu kumpulkan menjadi satu, kamu ikat, kamu pukulkan pada istri kamu. Sejumlah pukulan yang kamu apa? Yang kamu telah tetapkan. Jadi Allah memberikan jalan keluar juga bagi Ayub, bagi istrinya. Jadi istrinya hanya mengeluarkan kata-kata tidak puas dengan cobaan yang dialami. Bukan berarti dia meninggalkan suaminya, sama sekali tidak. Jadi ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu mereka-mereka yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Betul-betul menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala hingga Allah menjaga mereka. Dia betul-betul menghormati maqam kebesaran keagungan Allah hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya dan memuliakan dirinya. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, sebelum mereka kembali ke sisi Allah, Allah telah sajikan bagi mereka kabar gembira. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Pada saat dia hidup, jiwanya beda dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Pada saat detik sakaratul maut, dia akan mendapatkan betul-betul suasana penuh sambutan kehangatan dari sisi Allah. Adapun kisah-kisah yang mengatakan orang yang meninggal dunia sakaratul maut, ya, penderitaannya berat, luar biasa. Seperti kambing yang dikuliti 7 kali rasanya. Hidup-hidup. Mereka membawa riwayat bahwa Nabi kita Muhammad SAW pada saat sakaratul maut merasakan derita yang luar biasa. Ini semua merupakan riwayat yang tidak benar. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada saat mati itu khusus untuk orang-orang yang menjadi musuh Allah. Sampai digambarkan fakaifa idza tawaffathumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana keadaan mereka yang melecehkan, meremehkan ayat-ayat Allah, ketika diwafatkan malaikat ditampari wajah mereka dan punggung mereka. Kenapa? Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Karena mereka berjalan mengikuti apa yang dimurkai Allah. Membenci keridhaan Allah. Akhirnya Allah hancurkan amal mereka. Tapi tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa orang yang beriman pada saat mati mereka merasakan penderitaan. Seharusnya sebarkan kabar gembira. Supaya orang yang mau meninggal tidak ketakutan. Yang merindukan Allah, Allah juga rindu untuk berjumpa dengan dirinya. Maka Allah bilang, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Saya pernah mendampingi seorang meninggal dunia di depan saya. Hanya berapa saat habis membaca satu ayat, langsung peluk jatuh. Waktu kita pegang tubuhnya masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan lunak, sampai dimandikan, dikuburkan juga, dia punya tangan dengan mudah digerakkan. Habis membaca, man ahsana fa nafsi, yang berbuat kebaikan untuk dirinya. Dan orang ini gemar berbuat kebaikan, membangun masjid, membangun sekolah, membantu orang. Padahal bukan orang yang berilmu. Bukan orang yang biasa-biasa. Dia meninggal dengan mudah. Ada lagi yang meninggal dunia sambil bicara pada anaknya, sekarang Abah sudah sampai kemari. Sambil diberikan wasiat buat keluarganya, bukan orang alim. Kemudian ketika sampai di sini dia mengucapkan selamat tinggal, dia baca syahadat, dia meninggal dunia. Jadi seharusnya kita orang-orang Islam menyampaikan kabar gembira, basyiru wala tunafiru. Sampaikan kabar gembira, ya, jangan buat orang takut. Jadi apa yang berhubungan dengan agama Allah, hukum-hukumnya, aturannya berat, susah. Kemudian waktu juga meninggal dunia, mengalami derita, kesulitan yang luar biasa. Akhirnya, mereka merasakan bahwa Islam ini Tuhannya hantu dan momok yang mengerikan. Padahal Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksiat kita naik kepada Allah, rahmatnya turun pada kita. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Setelah itu, la tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fawzul adzim. Kalian tidak perlu ragu. Ketetapan Allah dan kalimatnya tidak akan pernah mengalami perubahan.
La tabdila li kalimatillah. Tidak akan ada perubahan bagi ketetapan Allah dan kalimatnya. Dzalika huwal fauzul azim. Itulah jalan keberuntungan yang benar-benar amat besar. Jadi kembali kepada kata wali dalam bahasa Arab. Kata wali itu digunakan untuk sesuatu yang dekat dengan kita tanpa ada pemisah. Sesuatu yang dekat dengan kita tanpa ada pemisah. Tidak diselingi, dihalangi oleh sesuatu. Nah, kalau kita menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai yang terdekat dengan hati kita. Kalau ada, katakan apa? Kalau ada persaingan dengan yang lain. Kalau ada tawaran-tawaran dari yang lain, dengan sendiri kita tidak akan mungkin sama sekali mengutamakan yang lain dari Allah. Contohnya, kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai juga kehidupan dunia ini. Nggak bisa diingkari bahwa kita cinta kepada kehidupan dunia. Tapi kalau Allah sebagai wali kita, yang berada di hati kita, dalam skala prioritas, selalu kecintaan kita kepada yang lain, istri, anak, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada harta, kedudukan, selalu apa? Mempertimbangkan hubungan kita dengan Allah. Jadi kata wali itu menggambarkan sesuatu yang dekat dengan kita, tanpa ada pemisah, tanpa ada jarak. Nah, kecintaan kita pada istri, kepada keluarga, pada harta, pada kehidupan dunia ini seharusnya apa? Berada setelah kecintaan kita, setelah wala dan loyalitas kita kepada Allah. Nah, begitu kita menjadikan selain Allah sebagai wali kita, pasti kita akan korbankan Allah. Korbankan keridhaannya, yang cinta harta mengorbankan Allah karena hartanya, cinta kedudukan mengorbankan Allah karena kedudukannya, yang cinta kepada keluarganya juga begitu. Jadi kita jumpai penyimpangan manusia pada saat dia mulai menempatkan Allah di belakang. Tapi keselamatan manusia, kedamaian hidupnya pada saat dia menempatkan Allah di depan, maka yang lain tidak akan pernah membuat dirinya bersedih ataupun apa? Ataupun lupa diri. Jadi kita lihat kata-kata wali ini, seperti kata-kata kul mimma yalik, makan dari yang terdekat dari kamu, jangan yang jauh. Sebaik-baiknya katakan orang yang hidup di satu masa adalah orang yang berada pada masaku. Tapi bukan menggambarkan semuanya baik, karena ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, yang datang berikutnya setelah mereka. Jadi kata wali itu yang berhubungan langsung dengan dirinya tanpa ada jarak, tanpa ada pemisah. Jadi waliullah yang menjadikan Allah sebagai walinya, sebagai apa? Sebagai kecintaannya yang terdekat dengan dirinya, sedangkan yang lain, baik itu harta, kedudukan, keluarga, semua terletak di belakang. Dan uniknya, begitu kita mencintai yang lain, karena kecintaan kita pada Allah, yang lain semua dijaga. Semua dijaga dan dipelihara. Tapi begitu kita mengutamakan selain Allah, dari Allah, maka yang kita utamakan siap-siap untuk menghadapi apa? Menghadapi kehancuran. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai apa? Sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad. Menarik ini kata wali seperti yang sudah dijelaskan Ustaz Husain. Memang padahal makna wali ini begitu jelas di dalam Al-Qur'an diterangkan siapa mereka para aulia Allah ini. Ya, tapi kita sering dibuat rancu oleh cerita-cerita, oleh dongeng-dongeng, kadang-kadang benar, kadang-kadang ada yang memang dibumbu-bumbuin seperti itu. Seperti juga ada yang orang diangkat, dia sebagai wali nih, teman-temannya di situ yang buat cerita-cerita gitu. Jadi, dibuatlah cerita-cerita si fulan ini wali. Jadi akhirnya gambar kita wali itu seperti apa? Macam-macam, dia bisa begini, bisa begitu. Seperti yang tadi udah diterangkan Ustaz Husain. Di Al-Qur'an tidak ada yang enggak jelas, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa mereka. Allah sebutkan alladzina amanu. Jadi inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa mereka? Sungguhnya sungguhnya para aulia Allah ini la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak merasa bersedih.
Siapa mereka? Yaitu Allah sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka-mereka yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kriterianya orang ini wali ini seperti itu. Lalu siapa mereka yang beriman? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan kan dalam Al-Qur'an ya, dalam awal surah Al-Baqarah maupun akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, dan seterusnya ya. Dan juga ya, mereka samping beriman ya, ini adalah sesuatu yang seperti Rasulullah katakan, iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati, arti diyakini ya, di dalam hati, tapi ini perlu pembuktiannya yaitu adalah amal soleh. Wa kanu yattaqun, jadi di samping beriman mereka bertakwa. Nah, kita tanya lagi siapa yang apa itu ciri orang bertakwa? Nah, seperti yang kita sering jelaskan, yaitu dalam surah Al-Baqarah 177 ya, di samping mereka beriman ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini bagian dari iman ya. Kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Nah, jadi di samping beriman, dia mudah ya, menginfakkan hartanya yang dia cintai. Dan ini juga wa atal mala ala hubbihi bisa berarti ini adalah sesuatu menginfakkan sesuatu, menginfakkan harta atas kerelaannya. Arti bukan sesuatu yang wajib buat dia. Artinya bukan sesuatu yang wajib, sebab nanti yang wajib zakat disebutkan lagi. Jadi murah hatinya. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa seperti itu. Sering membantu orang. Nah, ini adalah ciri orang yang bertakwa sekaligus nanti ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Dia berikan bantuannya, diberikan hartanya kepada dzawil qurba, kerabatnya, ya, orang yang terdekat dengannya. Ya, karena inilah sesuai yang Rasulullah katakan, ya, kalau kita bersedekah kepada kerabat ada dua pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, as-sailin wa fir riqab. Riqab ini orang yang mau merdeka pada zaman dahulu ya. Atau disebut mukatab ya. Artinya hamba-hamba sahaya yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk bisa memerdekakan dirinya dengan membayar sejumlah uang. Nah, ini mereka perlu dibantu supaya terbebas dari perbudakan, karena memang Islam itu menghapuskan perbudakan. Islam sama sekali tidak menjadikan orang yang merdeka menjadi budak. Kemudian setelah itu wa aqamas shalah, dia rajin mendirikan salat. Ya, aqamas shalah juga ada artinya dalam Al-Qur'an. Artinya bukan saja melaksanakan salat, tapi dia mendirikan salat. Arti benar-benar makna salat diterapkan baik di dalam dia melaksanakan salatnya, kehusyuannya, kehadiran hatinya, ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun di luar salat. Ya, bagaimana makna salat itu selalu dia terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Ya. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ya, mereka ini ciri berikutnya dari orang-orang yang bertakwa, mereka senantiasa memenuhi janjinya kalau berjanji. Komitmen mereka, ya, enggak suka ingkar janji, enggak suka menipu, enggak suka berkhianat. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekaligus nanti dia adalah ciri daripada auliya Allah nanti. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka yang sabar ya ketika susah hidupnya, ya, mengalami kesusahan hidup,
Wadh-dharra, ketika ada musibah yang datang kepadanya dia sabar. Ya, dia teguh, kokoh, ulet, istiqamah, itu sabar maknanya. Wa hinal ba's, dan juga ketika berjuang, ketika berperang. Itu perlu kesabaran. Kalau enggak sabar, ya orang kabur dari medan perang ya. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah yang disebutkan sifatnya di atas adalah orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Berikutnya ciri-ciri mereka juga disebutkan. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 36. Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kita lihat bumi kita ini kan sudah luas banget ya. Orang punya tanah 10 hektar aja udah wah besar. Ya, bumi ya itu begitu luasnya, tapi dibandingkan seluruh angkasa, langit-langit dan bumi, ini bumi kita bagaikan satu butir pasir di padang pasir. Ya. Ini surga itu begitu luasnya. Ini disediakan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Allah sebutkan lagi ciri mereka. Siapa mereka? Ya, Al-Qur'an itu saling menafsirkan ayat-ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang senantiasa berinfak fis sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Jadi katanya ini infak ya, yang lebih luas. Orang suka bertanya, gimana Ustadz kalau orang berinfak dia nggak punya duit, ya, nggak punya uang. Kata infak ini, ya, kata infak itu apa? Maknanya luas. Ada orang bisa berinfak dengan hartanya, dia nggak bisa berinfak dengan harta, dengan ilmunya, kemudian dengan kemampuannya, keterampilannya, dengan kadang-kadang ya upayanya dia membantu orang, dia nggak punya duit, tapi dia tolong orang ini supaya dia lepas dari kesusahannya. Jadi fis sarra'i wad-dharra. Jadi bukan hanya pada waktu tertentu, pada semua keadaan. Ya, mereka selalu berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, mereka menahan ya, kemarahannya. Ya, orang-orang yang selalu menahan kemarahannya. Wal afina 'anil nas, ya, juga memaafkan orang lain kalau berbuat salah kepadanya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ya, jadi ciri mereka adalah senantiasa berbuat kebaikan. Ya, yang mana kebaikan itu ya, dilakukan dengan ikhlas. Karena orang al-ihsan, ciri ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, jadi dia melakukan kebaikan itu dengan penuh keikhlasan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ya. Ciri berikutnya ini adalah merupakan ciri yang unik. Bagaimana ciri orang bertakwa itu bukan berarti kalau orang ini udah bertakwa berarti dia berubah seperti malaikat, nggak pernah salah gitu. Tidak. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri mereka ini kalau mereka itu bersalah, ya, melakukan kesalahan, fa'alu wa illalladzina idza fa'alu fahishatan. Ya. Dan apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, aw dzalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka, artinya mereka berdosa. Ya, berbuat dosa, ya, dia lupa misalnya, atau tergelincir. Ya, manusia kan sifat manusia itu. Ya, oleh karena itu orang yang bertakwa ini enggak berubah jadi malaikat, enggak. Tapi dia tetap manusia yang memiliki sifat kealpaan dan suka tergadang, tergelincir seperti itu. Tapi bedanya kalau orang bertakwa, ketika dia bersalah, ketika dia berdosa, melakukan suatu perbuatan dosa, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka minta ampun, beristighfar atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ya.
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka enggak ulangi lagi dosanya itu, mengulang-ulangi apa yang perbuatan mereka telah berbuat. Jadi itu ciri orang yang bertakwa, ya. Kalau orang yang enggak bertakwa, karena sekali buat dosa ulangi lagi, akhirnya ya dia tidak peduli dengan dosanya itu. Ya, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah katakan ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Mereka itu akan mendapatkan balasan mereka, yaitu ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana, wa ni'ma ajrul amilin, dan itu adalah sebaik-baiknya ganjaran bagi orang yang beramal. Jadi ini ciri-cirinya mereka orang yang bertakwa. Jadi ala aulia Allah itu seperti apa? Ya kalau mereka mengamalkan seperti ini, ya mereka adalah orang yang bertakwa. Jadi bisakah kita menjadi aulia Allah? Bisa. Dan justru di bulan Ramadan ini kita lagi digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi orang yang bertakwa, kan la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah seperti itu. Jadi gembleng sebulan ini, dididik sebulan ini, dibiasakan sebulan ini, ya, agar supaya kita keluar dari bulan Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti itu. Ya. Terutama ya dari awal ini, jadi bukan hanya orang mau cari ya malam Lailatul Qadarnya saja, ya, dicari malam-malam tertentu. Tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan malam Lailatul Qadar tidak ditentukan? Supaya ya kita dari awal sampai akhir kita berusaha, ya, kalau dari awal sampai akhir kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya maupun qiyamul lailnya, kemudian dengan mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, insyaallah dia dapat itu. Ya. Dia dapat fadilah Lailatul Qadar, dan juga sebenarnya dia itu mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, tadrib, ya. Karena itu yang tujuannya adalah bukan mencari Lailatul Qadar, tujuannya adalah bagaimana sebulan penuh kita ini, sebulan puasa penuh ini kita mendapatkan pendidikan rohani kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa tadi menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, apapun yang akan dia minta, Allah akan kabulkan. Allah apa yang dia minta perlindungan, Allah akan lindungi dia. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Ya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi kalau orang mau mendekatkan diri kepada Allah, hendaklah dia lakukan sesuatu yang wajib dikerjakan. Ya, yang pertama itu. Ini sebagai modal dasar. Ya, kalau kita udah laksanakan ini berarti kita break even point nih. Kalau itu. Tinggal insya Allah selamat itu. Ya. Tapi kalau mau lebih dekat lagi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku, ya, dia udah mengerjakan yang wajib-wajib semuanya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Dengan kita taqarrub kepada Allah, jadi kita melakukan amal-amalan sunnah itu, ya, tujuan untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib itu, ya, ibarat kita udah punya modal, ya, insya Allah selamat. Tapi kalau mau ente selamat saja, lulus doang gitu istilahnya. Ya, ibarat kalau ujian dapat deh 6,0 ya, lulus. Tapi itu mau lebih dekat lagi enggak? Ya, kerjakan amalan-amalan sunnah. Ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintai dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hambaku itu, kuntu lahu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Akulah menjadi pendengarannya yang dia buat mendengar dengannya. Artinya pendengarannya akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi pandangannya yang dia melihat dengannya.
Jadi pandangannya selalu melihat sesuatu yang bermanfaat, ya, bukan memandang sesuatu yang maksiat. Wa yadahu alladhi yabtishu bihima, dan aku menjadi tangannya yang dia melakukan sesuatu dengannya. Wa rijlahu alladhi yamshi bihima, dan aku menjadi kakinya yang dia bertindak dengannya. Ini artinya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ma'iyah ilahiyah, ya, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatul ilahiyatul hifdhiyah al-latifah, ya. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dalam bentuk penjagaan. Ini adalah bagi mereka-mereka yang bertakwa, yang tadi orang yang tadi artinya wali, arti orang yang dekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Ini betul ya. Saya tambahkan sedikit, ada 2 ayat dalam Al-Quran yang membantu kita untuk melihat perbedaan antara orang yang menjadikan Allah sebagai walinya dan sebaliknya. Pada ayat 257 surah Al-Baqarah Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sesungguhnya Allah wali bagi orang yang beriman. Begitu Allah menjadi wali mereka karena mereka menjadikan Allah sebagai walinya. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan keluarkan mereka dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Jadi saat dia menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada kedudukan yang utama di hatinya, maka seluruh sikap perbuatannya akan diterangi oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhumut taghut, wali-wali mereka taghut. Wali-wali mereka kata taghut dalam bahasa Arab diambil dari kata kerja tagha yatgha, yang artinya apa? Sesuatu yang melampaui batas, sesuatu yang liar, yang keluar dari rel. Nah, taghut adalah apa? Syaitan. Baik yang berasal dari kalangan jin maupun kalangan manusia yang selalu mengajak kita menyimpang. Bagaimana mengajak kita menyimpang? Melalui apa yang kita cintai yang bertentangan dengan keridhaan Allah. Begitu kita menempatkan sesuatu di hati kita berada pada kedudukan yang utama, baik itu dunia dan seluruh kesenangannya, dan apa-apa yang kita cintai dari kehidupan dunia ini, maka pada saat itu syaitan melalui semua ini akan menyimpangkan kita dari kebenaran menuju kesesatan. Jadi orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah taghut yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya yang terang benderang menuju kegelapan. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, mereka menjadikan selain Allah sebagai walinya, sebagai penghuni api neraka, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karena itu Nabi menegaskan ketika ditanya, siapa walimu? Inna waliyallah. Waliku adalah Allah. Alladzi nazzal kitab wa huwa yatawallas salihin. Yang menurunkan Alkitab dan dia Allah akan melindungi orang-orang yang saleh. Maka orang yang mengikuti Alkitab menjadikan Allah sebagai walinya. Tapi yang menggantikan kitab Allah dengan lainnya berarti orang-orang yang telah apa? Mengeluarkan dirinya dari walanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan tangannya untuk memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, membantu kita untuk dapat memahami siapa wali Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai wali-walinya. Mungkin cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ya Nahwa telah kita ikuti tadi acara dialog dan tanya jawab bersama Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat tertangkap oleh kita semuanya. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Saya Muhammad Krisna, Andi Saputra, kemudian Yusuf Bangkit, dan Anis Mualim, dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.